Halo, selamat datang. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget nih. Titik temu antara hukum agama yang usianya ribuan tahun dengan dunia keuangan digital yang paling modern. Yep, kita akan bahas soal dunia aset kripto. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang langsung nunjukin betapa relevan dan sekaligus peliknya topik ini buat jutaan orang. Emang bisa ya kedua dunia ini, iman dan investasi digital, jalan bareng? Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah dulu apa sih yang bikin kripto ini jadi perdebatan dalam hukum syariah. Terus kita lihat statusnya, ini tuh mata uang atau komoditas. Habis itu kita masuk ke yang praktis, gimana cara bayar zakat dari aset kripto, dan terakhir kita ngintip sedikit gimana teknologi ini bisa mengubah masa depan keuangan dan keimanan kita. Sip, kita mulai ya. Supaya kita ngerti soal fatwa-fatwa yang ada, entah itu halal atau haram, kita harus paham dulu prinsip-prinsip dasar dalam keuangan Islam yang jadi landasan penilaiannya. Konsep pertama, dan ini yang paling sering jadi sorotan, namanya gharar. Gampangnya, ini soal ketidakpastian yang kelewat batas. Nah, kalau kita ngomongin kripto, ini langsung nyambung ke volatilitas harganya yang gila-gilaan. Coba bayangin, aset yang harganya bisa anjlok atau meroket puluhan persen cuma dalam hitungan jam, ini yang dianggap menciptakan ketidakpastian yang berlebihan. Berikutnya ada maisir. Ini artinya larangan berjudi. Dalam dunia kripto, yang jadi sorotan tuh aktivitas trading jangka pendek atau day trading, di mana orang untung cuma dari tebak-tebakan harga naik atau turun dalam waktu singkat. Nah, praktik kayak gini sering banget disamakan dengan spekulasi atau untung-untungan semata, bukan investasi yang sehat. Dan yang terakhir, tentu saja, riba. Koin kriptonya sendiri sih emang nggak ada bunganya, tapi unsur riba ini bisa muncul di produk-produk turunannya. Contohnya nih, di platform lending atau staking, di mana kita bisa mengunci aset kripto kita dan dapat imbal hasil tetap. Nah, mekanismenya itu ya bisa dibilang mirip banget sama bunga di bank konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya nih. Ternyata, halal atau haramnya kripto itu sangat bergantung pada kita melihatnya sebagai apa. Sebagai alat tukar, kayak uang, atau sebagai aset investasi kayak emas. Jadi kuncinya tuh ada di sini nih, coba deh perhatikan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bikin pemisahan yang jelas banget. Kalau kita pakai kripto buat bayar kopi atau belanja sehari-hari, sebagai pengganti rupiah, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ketidakpastiannya tinggi dan bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tapi ceritanya beda kalau kita memperlakukan kripto sebagai aset investasi atau komoditas di bursa. Itu hukumnya jadi mubah alias boleh, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Wah, ini menarik banget sih. Ternyata pandangan di dunia muslim itu nggak satu suara loh. Kalau di Indonesia dan Arab Saudi pendekatannya cenderung hati-hati, negara tetangga kita kayak Malaysia, terus Uni Emirat Arab, dan Bahrain justru lebih maju. Mereka melegalkan kripto sebagai aset investasi dan diawasi secara ketat oleh regulator. Ini nunjukin kalau hukum Islam itu bisa beradaptasi dengan inovasi zaman. Dan pandangannya terus berkembang loh. Organisasi besar seperti Muhammadiyah contohnya, mereka melihatnya lebih jauh. Bukan cuma soal harganya yang naik turun. Mereka mengakui ada potensi dan kegunaan nyata dari kripto di dalam ekosistem teknologi masa depan kayak Web3. Ini makin memperkuat argumen bahwa kripto itu bukan cuma buat spekulasi, tapi emang kelas aset yang sah. Oke. Jadi kalau kripto itu udah dianggap aset yang sah, konsekuensinya apa dong? Tentu ada kewajiban agama yang mengikuti. Sama aja kayak kita punya emas, saham, atau properti. Kalau udah memenuhi syarat, ya aset kripto juga wajib dizakati. Ada 4 syarat nih yang harus terpenuhi sebelum portofolio kripto kita kena wajib zakat. Pertama, aset itu harus milik kita sepenuhnya. Kedua, total nilainya harus mencapai batas minimum yang disebut nisyab. Ketiga, kita harus udah punya aset itu selama setahun penuh atau haul. Dan yang terakhir, aset itu punya potensi buat berkembang. Kripto jelas memenuhi syarat terakhir ini. Dasar hukumnya kuat loh. Para ulama itu mengkategorikan aset kripto sebagai mal mutakawwam. Artinya ini tuh dianggap harta beneran yang punya nilai di mata syariat. Nah, begitu statusnya jelas sebagai harta, ya otomatis semua aturan soal zakat harta atau zakat mal juga berlaku untuk kripto. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget. Gimana sih cara ngitung zakat buat aset yang nilainya bisa naik turun tiap detik ini? Angkanya sih udah paten ya. Besaran zakatnya itu 2,5%. Ini kalau kita ngitungnya pakai kalender Hijriyah. Tapi karena kebanyakan dari kita pakai kalender Masehi yang jumlah harinya lebih banyak, angkanya disesuaikan sedikit jadi 2,577%. Ini buat ngimbangin perbedaan jumlah hari aja. Nah, ini patokannya. Namanya
Nishab. Kalau total nilai semua aset kripto kita pas udah setahun dipegang ternyata masih di bawah harga 85 gram emas murni saat itu, berarti kita belum wajib bayar zakat. Jadi cek dulu harga emas pas mau ngitung ya. Caranya gampang kok sebenarnya, cuma ada 4 langkah. Pertama, tentukan tanggal haulnya, yaitu setahun setelah aset kita pertama kali nyentuh nishab. Kedua, pasti tanggal itu, hitung total nilai semua kripto yang kita punya. Ketiga, kalau ada utang jangka pendek, kurangin dulu. Keempat, hasil bersihnya tinggal dikalikan tarif zakat tadi. Gampang kan? Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung ya. Misalnya nih, portofolio kita kayak gini. Pas tanggal haulnya tiba, total nilainya sekitar 200,8 juta rupiah. Nah, angka ini kan udah jauh di atas nilai 85 gram emas. Berarti zakat yang harus kita keluarin adalah 2,5% dari total itu, yaitu sekitar 5.020.000 rupiah. Oke, kita udah ngomongin hitung-hitungan. Sekarang coba kita mundur sedikit deh, lihat gambaran besarnya. Gimana sih teknologi ini bisa ngebentuk masa depan kegiatan amal dalam Islam? Nah, data yang ini jujur aja cukup mengejutkan. Ternyata, mayoritas muslim di Indonesia, angkanya sampai 93% loh, itu lebih suka ngasih zakatnya langsung ke orang yang butuh. Cuma sedikit banget yang lewat lembaga zakat resmi. Ini tantangan besar banget buat lembaga-lembaga amil zakat. Loh kok bisa gitu ya? Fenomena ini disebut paradoks kepuasan. Simpelnya, pas kita ngasih langsung, rasanya tuh beda. Lebih puas, lebih yakin kalau bantuan kita beneran nyampe. Ini bukan berarti lembaganya nggak dipercaya, tapi ini menunjukkan ada semacam trust gap atau jurang kepercayaan yang perlu dicarikan solusinya. Nah, lucunya di sini nih, teknologi yang sama, yang bikin pusing di awal tadi, yaitu kripto dan blockchain, justru bisa jadi solusinya. Dengan blockchain, semua aliran dana zakat bisa jadi transparan dan nggak bisa dimanipulasi. AI bisa bantu mastiin dana sampai ke orang yang paling berhak, dan dompet digital bikin proses bayar zakat jadi segampang kirim cat. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir, jangan-jangan nih, blockchain, teknologi yang awalnya bikin heboh dan diragukan ini, malah jadi alat yang bakal merevolusi tradisi zakat kita yang udah berabad-abad umurnya? Jawabannya ada di masa depan. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.